بشرى لنا نلنا المنى دلعنا وفرهانا ودهرنا زواده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى دلعنا وفرهانا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini acara hari ulang tahun kalau bahasa kerennya. Kami sebenarnya membicarakan ulang tahun baru kali ini 10 tahun tiba-tiba ulang tahun. Tahun 1, 2, 3 nggak pernah ulang tahun karena nggak ada yang ngerayain.
Tapi hari ini bisa berulang tahun pada menginjak 10 tahunnya karena kami berharap doa dari Ananda Kaila Wali khusus dan umumnya bagi para wali santri dan tamu undangan dan para guru. Dengan doa itu kami yakin bahwa pondok ini memang harus berjalan sesuai dengan kebutuhan zaman dan umat. Bapak Ibu, sekarang hari ini kita melihat fenomena yang sangat luar biasa. Anak-anak kita akan memiliki ujian yang dahsyat daripada ujian kita hari ini. Di usia yang 10 tahun kalau saya ceritakan, ibu bapak tadi sudah melihat slide perjalanan pondok. Kalau mau lebih ringkas dan simpel tinggal ketik di YouTube Al-Bainah Channel. Ini tim medianya, media Al-Bainah TV. Bapak Ibu bisa menjadi salah satu followernya di sana. Bagaimana perkembangan Al-Bainah dari tahun 2012-13 sampai hari ini. Dulu ini tempatnya paling banyak ditakuti. Karena ketika masuk sini ini semak belukar, kebun, dan terkenal menurut masyarakat sekitar ini katanya tempat rada angker. Dengan keberanian waktu itu, dorongan kuat dari niat yakin kepada Allah, maka ini sedikit demi sedikit dari sebidang tanah yang memang bergelombang. Dulu itu sering banjir Bapak Ibu. Sering banjir, bagaimana caranya supaya tidak banjir? Santri yang pertama itu 2 orang. Perjalanan dari 2 orang menjadi 8. Jadi 8. Dari 8 menjadi 11 kemudian 30. Selanjutnya sampai per hari ini alhamdulillah. Santri datang dari berbagai wilayah. Yang kami yakini bahwa mereka datang adalah untuk menuntut ilmu. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang merugi ketika mencari ilmu. Mencarinya saja dijamin surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi berilmunya. Ini perbedaannya. Ketika perjalanan pondok ini 10 tahun bukan berarti tanpa ujian, tanpa rintangan dan halangan. Kalau saya ceritakan ini gak bakalan cukup waktunya. Pak Happy Chandra juga nanti kehabisan waktu. Makanya dipersingkat dengan slide tadi bagaimana pondok itu berjalan dengan tertatih-tatih. Sampai hari ini pembangunan itu diperuntukkan untuk para santri. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu di sini memondokkan anaknya itu semata-mata karena di jalan Allah menuntut ilmu Allah tidak akan rugi. Toh kadang-kadang ada orang membandingkan dengan keahliannya ilmu dunia, ilmu komputer, ilmu bahasa asing dan sebagainya. Itu saja sudah luar biasa dunianya, apalagi ilmu Al-Quran. Ilmu agama itu pasti dijamin, bukan saja jaminan untuk anaknya, tapi jaminan juga untuk kedua orang tuanya. Bapak Ibu mau ketika di akhirat kelak di surga diberikan mahkota Al-Quran karena anaknya ahlul Quran? Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Siapa yang mau duluan? Ini kesempatan kita diberikan oleh Allah hidayah untuk bisa mendorong dan mendukung. Mendorong dan mendukung anak kita tentu harus didorong dan didukung juga pondoknya. Pondok kita ini adalah yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu berdoa dan berharap demikian. Oleh karenanya dengan serba keterbatasannya pada hari ini milad yang ke-10 ya, yang ke-10. Dari hari Senin kemarin pekan yang lalu mengadakan berbagai aneka lomba dan turnamen. Alhamdulillah pada hari ini puncaknya kita bisa sama-sama berbagi ilmu dan wawasan. Insya Allah nanti akan dipandu dengan Bapak Happy Chandra, kemudian dengan Kaila. Ada talk show-nya Bapak Ibu, boleh tanya tentang ayat Al-Quran, mau uji atau katakan nggak mau bertanya bagaimana tuh Al-Quran bisa nempel. Karena Al-Quran ini dipilih oleh Allah, nggak bisa memaksakan diri kita hanya dituntut untuk belajar. Dituntut untuk bisa tidak, tapi dituntut untuk belajar wajib. Maka Allah titipkan Al-Quran itu kepada dada-dada orang-orang yang dipilih. Makanya bersyukur anak kita mau belajar Al-Quran, walaupun memang belum sampai menjadi hafidh-hafidh. Tapi yakinlah bahwa mereka adalah salah satu wasilah jembatan
Jembatan Bapak Ibu nanti untuk menuju akhiratnya. Kalau ibu bapak yakin hari itu anaknya menjadi jembatan, maka yakinlah Al-Quran itu tidak akan hilang dalam kehidupannya. Amin ya robbal. Ini kan bentuk keyakinan Bapak Ibu. Sekali lagi ketika kita yakinnya adalah bahwa anak kita belajar agama Allah untuk orang tuanya, dan orang tuanya mendorong dan mendukung serta mendoakan anaknya, ini pasti akan menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak dunia tapi juga akan bertemu dan dipertemukan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Happy Chandra dan wabil khusus kedua orang tua dari Ananda Kaila yang sudah bisa berkesempatan hadir turut mendoakan di ulang tahunnya yang ke-10 atau milad dari Dasawarsa Pondok Pesantren Modern Al-Bainah, pesantren tahfidz Al-Quran ini. Mudah-mudahan semakin berkah dan manfaat bagi umat. Mudah-mudahan pesantren ini semakin besar karena doa dan dukungan dorongan dari semua kalangan. Aqulu qouli hadza hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian disaksikan. Ini kenapa ada pita begini? Pita ini adalah berisi tentang paket. Kalau menemukan balon ini, itu bisa ditukar paket bingkisannya. Jadi ada bingkisan 10 bingkisan, kemudian ada 10 masuk dengan gratis beasiswa. Itu. Bapak Ibu jangan ninggalin tempat ini karena ngejar balon, saya khawatir begitu. Jadi repot nih, bisa nanti Pak Happy Chandra nggak bisa ada ininya. Jadi balon ini diperuntukkan bagi siapa yang menemukannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di Milad Dasawarsa Pondok Pesantren Modern Al-Bainah ini, kami mengucapkan dan kami buka dengan ucapan Bismillahi walhamdulillah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan jadi saksi bagaimana tinggal Bapak Ibu. Terima kasih. Itu balon jadi saksi, di mana nyangkutnya kami tidak pernah tahu. Apakah nanti sampai ke Papua? Wallahu a'lam. Apakah nanti sampai di Adiasa? Wallahu a'lam. Silakan dicari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Terima kasih. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-quran khalaqal insana 'allamahu bayan. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihr wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Bainah Cisoka Tangerang. Pakai Al-Bainah, benderanya terus berkibar dari masa ke masa sampai usia 10 tahun. Kami melihat
beberapa tahun yang lalu gedung ini belum ada. Ternyata qadarullah, energi doa seluruh santri, wali santri dan semua yang hadir membuat Al-Bainah ini terus berkibar sampai usianya hari ini. Tepuk tangan untuk Al-Bainah. Salam takzim, salam hormat kami untuk Ananda tercinta, Kaila yang terhormat, hafizahullah, ayah bunda yang kami bangga. Kaila hari ini datang di bumi Al-Bainah. Ini pondok memang masih kecil dan masih belia ya bunda. Kaila kalau melihat dengan hati Kaila, ini pondok dengan gerbang yang mungkin masih kecil dan tak bisa menyebut Kaila dengan kafah. Tetapi seakan-akan ada tulisan yang indah di gerbang sana Kaila, udkhuluha bisalamin amin. Wahai Kaila dan ayah bunda, masuklah ke alam Al-Bainah ini aminin dengan tenang dan tentram. Kita bertemu dengan Ukhtina Kaila dengan ayah bundanya hampir 2 jam tadi ngobrol kita di ruangan Pak Yai qadarullah azza wa jalla. Kami yakin generasi Qur'ani akan terlahir lebih dahsyat lagi dari rahimnya Al-Bainah seperti sang Kaila yang mana dengan bait-bait Al-Quran dia selami, dan generasi Al-Bainah pun harus hadir seperti generasi-generasi yang sebelumnya. Tepuk tangan untuk Kaila hari ini. Maka hari ini anak Al-Fakir bersama Kaila, udah bener kan gambarnya Kaila ya? Takut salah ngambil gambar sekretarisnya ya. Ditulis di sini Ustaz, The Miracle of Quran. Obrolan 2 jam bersama Pak Kiai, ayah bunda Kaila tadi itu membawa kita berselancar dalam samudra Al-Quran. Hadal Ma'had Al-Bainah membawa kita untuk mengenal lebih dalam tentang cahaya Al-Quran. Maka tim protokoler sudah siap merapat hari ini. Dari pukul 8 pagi tadi teman-teman sudah standby sebelum kami flight menuju Bangka Belitung hari ini. Kami akan fokus bersama Kaila, nanti kita akan panggil Kailanya biar istirahat dulu di situ. Kaila duduk dengan manis, ayah bunda juga cukup mendengarkan dulu, nanti baru kita panggil. Nanti Kaila di sini sampai maghrib kalau saya pulang duluan. Kaila rumahnya di Pamulang dekat ya Kaila ya. Perkenalkan ayah bunda, yang di belakang pasti banyak yang bertanya-tanya, santri baru pasti banyak yang bertanya-tanya. Ini manusia datang dari mana? Tiba-tiba dia bicara dan teriak-teriak di atas panggung. Yang santri lama otaknya berbeda. Makhluk ini datang lagi. Nama saya Happy Chandra. Kaila, nama saya Happy Chandra. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu lahir saya tidak menangis. Jadi pas brojol saya langsung tertawa. Ada yang WhatsApp saya Pak Kiai tadi pagi setelah subuh WhatsAppnya. Ada seorang bapak wali santri dari Al-Bainah. Maaf Pak Happy, saya bertanya, Pak Happy di istana ngapain? Saya jawab, bapak adalah orang yang ke-215 yang bertanya itu. Yang pasti saya berkiprah di Istana Negara sebagai Master of Ceremony. Teman-teman, ayah bunda, saat acara G20 di Bali kemarin atau saat 17 Agustus, Kaila pasti pernah mendengar ada suara di istana dan suaranya seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Kenapa saya katakan ini kepada 10 Al-Bainah? Karena Bapak Ibu yang kami bangga, saya berdiri di sini di depan guru-guru kami hari ini karena saya berawal dari alam pesantren. Duduknya santri-santri hari ini karena saya pun pernah duduk menggunakan kostum putih dan hitamnya beberapa tahun silam saat kami berada di pesantren. Qadarullah azza wa jalla, impian seorang bunda. Saat itu ibu mengatakan suatu saat kau bisa tampil di istana sekalipun. Azza wa jalla mengabulkan doa itu.
Saat itu saya masih ingat tahun 2008. Kami hadir seperti Kaila hadir didampingi oleh ayah bundanya. Dan pelukan ibu itu hangat banget hari itu. Ibu mengatakan dengan pelukan erat, "Nah, aku bangga dengan kau anakku." Maka kenapa saya katakan ini jadikan instrumen positif bagi guru santri? Karena orang di luar sana mengira kalau pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Pesantren seakan-akan tidak bisa belajar skill. Pesantren seakan-akan hanya belajar ngaji. Dan buktikan hari ini jemaah bahwa kita semuanya bisa berselancar di usia 10 tahun pondok ini. Tepuk tangan untuk milad ke-10 Al-Bayyinah hari ini jemaah. Oke, baik. Ada juga yang bertanya, Ustadz, setiap muncul nama Pak Happy ini pasti di bawahnya ada TV voice over. Itu artinya apa Pak Happy? Karena di pondok belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa ada pelajaran voice over di pondok? Tak ada. Voice over itu pengisi suara. Kaila pasti pernah mendengar deh Kaila. Ada suara di channel TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Oh, Kaila senang banget. Pasti Kaila bilang, oh ini makhluknya yang bicara. Teman-teman yang di belakang ayah bunda, ketika Anda lagi menyiapkan sarapan pagi di rumah, pasti Anda menyiapkan satu segmen di Trans 7 ada acara yang seperti ini, Hazanah, betul? Hazanah Trans 7 pagi-pagi kita mengisi acaranya, dan Anda pasti pernah mendengar ada acara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Pernah dengar suara itu? Hei santri-santri Al-Bayyinah, itu namanya adalah voice over. Kulu jama'atan qallidu ba'di. Voice over. Udah dapat kosakata hari ini. Milad ke-10, jangan sampai ada panggung Al-Bayyinah tiba-tiba ada panitia ngomongnya kayak gini. Teman-teman, besok kan ada acara kreasi seni nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Ganti, gak enak didengarnya, jangan kolong panggung. Teman-teman, besok ada panggung kreasi seni. Yang jadi voice overnya siapa ya? Itu. Jangan kalah sama teman-teman SMK multimedia di luar sana ya. Baik, terakhir ada juga yang bertanya, Pak Happy, suaranya bisa seperti itu kayak gimana? Karena kita belajar di dunia dubbing, termasuk waktu acara Hafid Indonesia 2018. Ya Allah, sayang banget saya nggak bisa ketemu langsung dengan kakak kita ini. Saya cukup dari belakang, dan Anda pasti pernah mendengar. Jangan Anda lewatkan Hafid Indonesia 2018 bersama RCTI tahun ini. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atau suara saya kayak gitu ya. Maka disitulah belajar public speaking, belajar retorika, bagaimana kita bicara mengesankan untuk lawan bicaranya. Terakhir, bunda-bunda pasti senang banget kalau ada acara ini. Saya mengisi suara di dubbing film. Kita belajar dubbing film. Saatnya nanti juga bikin film yang Al-Bayyinah di usianya ke 10 tahun ya. Dubbing film ini mengisi suara film di Antv, dan salah satunya kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Biasanya emak-emak yang suka nonton ini ya. Bapak-bapak mau main bola aja gitu Pak. Ibu-ibu mau dengar suaranya? Al-Bayyinah mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Al-Bayyinah lagi ya. Iya sekarang. Anda pasti pernah mendengar di film Mahabharata dan muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Dengar suara itu? Siapa bilang santri tidak bisa jadi voice over? Siapa bilang kalau santri tidak bisa menjadi MC? Tidak suatu saat, bukan hanya di 10 tahun, lihat 10 tahun lagi, lihat 20 tahun lagi Al-Bayyinah. MC Istana Negara bukan kami lagi. Hafid Indonesia bukan Kaila lagi mungkin yang muncul di 2018. Tapi Hafid Indonesia next akan terlahir dari rahimnya Pondok Pesantren Al-Bayyinah hari ini ya. Ada yang bertanya, ibu-ibu dari Makassar, Pak Chandra, sebelum kau melanjutkan materi, aku tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, tidak mungkin saya bicara dengan istri saya ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke istri saya,
tolong buatkan kopi untukku. Takut atau nanti. Terus saya ngomong, ini harus diginiin dulu nih ngobrol sama Albaina. Sebelum Kaila tampil di depan, jangan sampai Anda di suasana sejuk, jangan sampai banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah nih udah mulai ceria. Tidak mungkin saya masuk Indomaret pakai suara Mahabharata kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Nanti takut semua bisa hancur pula itu Indomaret ya. Oke, itu namanya adalah voice over dubber. Maka bismillah hari ini dalam segmen generasi Albainah di usia 10 tahun ada satu kalimat yang harus di-keep sebelum ayah bunda keluar dari rahimnya Albainah. Apa itu? Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kenapa Albainah terlahir sampai 10 tahun lamanya? Saya yakin salah satunya frame ini di benak seluruh generasi Albainah. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Wahai santri-santri Albainah, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Wahai para guru-guru Albainah, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Maka saya hari ini pun sama, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau saya asal bicara, maka semuanya pasti akan asal dengar. Maka semua yang hari ini hadir teman-teman, jika kita ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelas kita ini tidak kosong. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh dan solihah, maka pasti orang tuanya pun akan mendapatkan feel soleh dan solihah. Banyak orang yang mengatakan, Pak Happy anak pengen banget untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka salah satu kuncinya adalah raihlah kebahagiaan itu. Karena setiap karakter generasi, semua dimanapun itu pasti unik dan tidak mungkin sama. Saya dari tahun ke tahun datang ke Albainah, kecuali saat pandemi kemarin. Masya Allah, saya melihat generasi Albainah tidak mungkin sama. Karena apa? Coba buktikan. Kalau Anda bisa melihat jelas tulisan ini, Kaila ini tajam pada bidangnya. Tahfidzul Quran, memorizing, itu sangat kuat. Titipan dari Allah Azza wa Jalla untuk bersamudra dalam Al-Quran. Kita generasi Albainah ada karakternya yang seperti gambar ini. Dia gambar apa? Bisa melihat gambarnya? Gambar apakah? Ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihan silet apa bunda? Tajam dia kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah bapak melihat di Cisoka orang yang lagi nongkrong depan pohon, kau tanya abang itu bang lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Itu silet. Ada benda yang kedua, ini adalah kapak. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Kapak itu kelebihannya adalah satu kali hempasan tumbang itu pohon teman-teman. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, ana belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Setiap kita Albainah laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Dengan kelebihan Albainah, dengan the power of Albainah di usia 10 tahun, dia move terus ke depan. Pak Kiai, andikan hari ini Bainah ini speednya 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Di usia 20 tahun Albainah nanti 10 tahun yang akan datang, maka Albainah speednya better than before, ahsanu min qabl, lebih baik daripada sebelumnya. Karena bismillah, buktikan hari ini ayah bunda yang kami hormati, ketika anak-anak UI saat itu hadir, mereka mengatakan, Pak Happy, saya ingin tahu karakter saya kira-kira di mana Pak Chandra. Anak-anak UI harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Ngantri pula, mahal pula. Anda santri-santriku yang di belakang, cukup Anda lakukan di sini, tapi fokus diiringi ayah bunda wali santrinya. Termasuk yang fokus apa tidak fokus di generasi Albainah di usia ke 10 tahun. Dengan cara apa? Ya ikutan Kaila, ikutan loh Kaila, harus ikutan apa Happy ya. Semuanya posisikan tangannya mau tepuk tangan. Latih otak kanan dan latih otak kirinya dan Anda fokus. Siap ya Kak ya? Santri-santri di belakang siap. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Albainah 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Masya Allah. Anda pasti fokus karena takut salah betul.
Karena Anda mengatakan jangan sampai gua salah hari ini, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu kiamat kubra bagi dia. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Serasa guru TK saya hari ini ya. Selamat pagi. Bunda Kaila, kalau Bunda lihat dari depan, ibu-ibu semua mau melototin saya hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Yang matanya antara hidup dan mati langsung bangun. Allahu Akbar. Ada apa ini gitu ya. Terakhir ini dia. Siap ya. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi musibah besar. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Siap ya. Kaila ikutan loh Kaila. Selamat pagi. Mulai fokus Anda sampai belakang, ada yang sampai berdoa Allah Akbar ya Allah ya Rabbi kalam. Ayah bunda yang salah maju ke depan. Ada lebih parah lagi, jangan sampai salah. Selamat pagi. Selamat siang. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Gini nih, kalau ketemu orang tua Albayina, wali bunda Albayina kayak gini, kompak banget. Selamat pagi. Ayah bunda, urusan kita belum selesai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya, betul? Anda fokus banget, ini mana malamnya, mana malamnya. Selamat pagi. Selamat malam. Wah. Hei kau santriku, udah kau botak, kau salah pula. Dia paling belakang, paling kenceng pula. Selamat malam. Dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, senang saya hari ini ya. Oke, masih ada waktu. MC, masih semangat? Teruskan? Sebentar Kaila. Belum Kaila yang tampil, lebih dahsyat lagi nanti hari ini ya. Oke, maka teman-teman, bismillah. Sebelum Adinda Kaila ini hadir menuju ke panggung ini, ada tulisan menarik yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Malaysia di kampus IAU hari itu. Apa kalimatnya? Tolong dengarkan dan simak baik-baik. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kaila hadir di sini adalah untuk menunjukkan salah satunya karakter. Al-Huffaz, Al-Muta'ahilun, katsir fi hadal alam. Penghafal-penghafal yang profesional banyak banget Bapak di negeri ini. Tapi Kaila salah satunya adalah dia menjadi Al-Huffaz, Al-Muta'addibun. Dia penghafal Al-Quran yang berkarakter. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini, tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Kalau Anda bertanya, Pak Happy, apa buktinya tentang karakter itu? Ketika di acara G20, kami mohon izin kepada Sekretariat Negara untuk mengcapture satu gambar di acara simposium bersama Bapak Wakil Presiden. Ternyata terbukti hari itu. Presentase insan berkarakter dalam hal apapun, pengusaha, lembaga, profesi apapun. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Kita lihat teman-teman, Albayina saat yang dia melihat Amerika Serikat, orang-orang berkarakternya 11,5%, lembaga berkarakternya 11,5%. Kita lihat lagi Jepang 10%, hampir di bawah Amerika. Kita lihat lagi ke negara lain, Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%, dan menuju ke Malaysia tetangga kita 2,1%. Singapura dia adalah 7,2%. Pasti semua lagi nunggu Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan, KP saya yakin Indonesia lebih tinggi karakternya daripada negara lain, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Yang mengatakan kayaknya gak enak banget di ujungnya, ada yang mengatakan kayaknya lebih rendah deh. Saat itu semua menunggu, para menteri menunggu. Ketika diklikkan di giant screen hari itu, saya masih ingat di Ubud Bali, Indonesia adalah 1,55%. Berarti kesimpulannya, pesantren di Indonesia udah banyak banget melahirkan anak pinter, tapi yang melahirkan anak soleh itu yang dirindukan di Albayina. 10 tahun Albayina, saatnya
bukan hanya melahirkan al-ajyal al-alimun, generasi yang tak cukup pintar, tapi generasi yang berkarakter dan soleh. Anda bertanya, mana buktinya Pak Happy? Nih anak-anak ini. Beberapa tahun lalu kami hadir di Lokna Aceh sana. Ustadz seumur-umur pakai anak hadir bersama 10 tim untuk memotivasi korban tsunami Aceh. Saat landing di Bandara Bulan Bintang hari itu, kami menunggu orang yang menjemput panitianya. Tapi tak ada orang yang menjemput. Tiba-tiba ada panitia datang, dia menggunakan kostumnya adalah kostum pakai jaket motor itu. Dia mengatakan, selamat datang di Ranah Serambi Makkah Pak Happy Chandra dan tim. Kami siap mengantarkan Anda. Kalau dia pakai helm, berarti transportasinya apa? Anda pasti menebak, pasti Pak Happy diantarin pakai motor ke lokasi. Motor masih enak, itu bukan motor tapi bentor, becak motor. Seumur-umur saya pakai becak motor. Drivernya di samping, kita di sampingnya. Jadi kalau ada angin yang gelebuk itu kerasa banget. Perjalanan 2 jam Bunda Kaila, Ayah Kaila 2 jam. Saat 2 jam udah jalan, udah hujan pula, anak peluk itu laptop bersama tim konvoy 10 bentor. Saat 2 jam anak colek itu drivernya, bang, kok gak nyampe-nyampe bang? Abang itu bilang, Pak Chandra, kita akan nyampe di pesantren, insya Allah 3 jam lagi. Mohonlah kau sabar. Iya sabar, kau biasa, kita yang gak biasa kayak kan? 3 jam, nyampe lah 5 jam. Di mana lokasinya? Di sini teman-teman, di Lokna. Ini Lokna. Ada tulisan Ustaz, welcome to El Aitam Islamic Boarding School. Nama El Aitam itu elegan banget. Ketika nyampe di gerbangnya, Masya Allah, kami bersama 10 tim menunggu Pak Kiainya datang, karena tak ada orang yang tahu di sana. Tiba-tiba keluarlah Pak Kiai dari sebuah rumah kecil sambil mengatakan, ahlan wasalan Pak Happy Chandra, selamat datang di pondok kami. Taib ahlan bikum ya Ustadz. Mana santri-santri itu? Sebentar Pak Happy Chandra, santri-santri kami pasti akan senang kau datang ke tempat kami. Saat kemarin kau memotivasi 1.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman, santri-santri kami ini hanya pengen berfoto sebentar, kok susah sekali Pak Chandra. Kau selalu dibawa sama protokol gubernur menuju ke bandara. Pasti santri kami akan senang Pak Chandra. Anak tanya lagi, Pak Kiai, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Keluarlah santri-santrinya dari sebuah gubuk kecil yang tak enak dipandang mata. Keluarlah dengan jumlah berapa santri? 5 santri. 5 santri Ustaz. Antum mengatakan Pak Happy, santri kami awalnya 2, setelah itu 8. Betul gak Ustaz? Itu santri 5 orang. Tim kami berapa orang? 10 orang. Kami akan motivasinya lebih banyak daripada pesertanya. Kami ke sana, apa yang terjadi? Apakah terus berjalan itu acara? Nah, acara terus berjalan. Tidak ada layar fokus, tidak ada gedung, hanya sebuah gubuk kecil. Di situ kami mulai motivasi. Anak-anak itu mengatakan, welcome to our school Pak Happy Chandra. Silakan masuk ke aula. Bukan aula itu, gubuk. Mereka dengan pede mengatakan aula. Oh, tapi kami senang. Masya Allah. Di mana tempatnya? Ini tempatnya. Anda tahu apa yang terjadi? Anda duduk lesehan dengan 5 anak itu. Saat itu anak katakan kepada 5 anak itu, nah, aku bangga ketemu kau hari ini. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Ibumu pasti akan memelukmu sambil mengatakan aku bangga denganmu anakku. Gara-gara abang ngomong tentang ibu depan 5 anak itu, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ini 2 anak, dia nggak mau tengok kita, dia tunjuk-tunjuk anak sambil mengatakan Pak Chandra jahat. Bapak jauh-jauh dari Jakarta datang ke tempat kami hanya untuk bicara tentang ibu. Tak ada orang yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Pak Chandra tahu saat gelombang tsunami Aceh itu Pak Chandra, kami masih kecil Pak Happy. Saat itu gelombang tsunami menerpa kami. Ibuku terbawa arus ombak Pak Happy. Aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Aku mengatakan bunda janganlah kau terbawa arus ombak. Ibu itu dia berteriak di atas gelombang ombak sambil mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nak, jika ibumu mati hari ini, kau nanti harus bisa ngaji anak ya. Kau harus bisa bersahabat dengan Al-Quran ya nak ya. Kau harus datang ke batu nisanku dan kau berdoa. Aku masih ingat itu Pak Chandra. Makanya aku masuk pesantren sudah 5 tahun
bangun aku di sini Pak Chandra, paling tidak aku akan memberikan mahkota untuk ibuku nanti di surga. Ibuku bukan penghafal Al-Quran Pak Chandra. Ayahku juga sama, belum pernah dia menyapa Baitullah Pak Happy. Tapi paling tidak aku bisa hafal baik-baik Quran. Kami tidak boleh pulang hari itu. Dibawalah kami ke makam mereka. Makam ibu dan ayah mereka di kuburan masal hari itu. Yang satu lubang jenazahnya itu 250 mayat. Itu adalah orang tua mereka. Di sini tempatnya my people. Ada satu anak yang dia baru hafal surat Al-Ikhlas aja dia bangga banget. Dia mengatakan, Pak Chandra, boleh gak aku kadokan ini hadiah Al-Ikhlas ini buat bundaku yang ada di alam surga sana. Andaikan Al-Bayyinah mengatakan, Pak Epi saya tidak betah di pondok ini, Pak Epi saya itu di sini kada wa kada wa kada. Lihat mereka teman-teman. Antum lihat Al-Bayyinah, wahai generasi Al-Bayyinah 10 tahun. Lihat kelasnya El Aitam School di zona Aceh. Ana baru belajar 5 menit. Ayah Kaila, Ana mengajarkan mereka mahfudzat manjada wajada. Ayo nak, manjada wajada. Mereka teriak, manjada wajada. Kita kena air hujan Ustaz. Hujan deras banget dan kita kehujanan. Anda lihat tempatnya, kehujanan di situ. Ana tutup itu laptop, Ana tutup lagi buku. Saat itu anak suruh asisten untuk mengambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan di pesantren itu. Saat anak pakai jas hujan, ini anak yang makan lollipop. Dia mengatakan, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak ini baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami Pak Chandra 5 tahun di pesantren ini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Ini ujian dari Allah. Liyabluwani Ashkur am akfur. 10 tahun Al-Bayyinah adalah ujian dari Allah. Ashkur am akfur. Kita termasuk Al-Bayyinah yang syakura atau sebaliknya kafur. Tapi kami yakin generasi syakura sudah mulai bermunculan menghiasi alam Al-Bayyinah ini. Apalagi hari ini hadir putri kita tercinta. Jadikan Al-Bayyinah adalah keluarga Anda Kaila ya. Nanti kapan-kapan Kaila bisa main ke sini lagi. Karena bagaimanapun hadza min fadli rabbil arsyil azim. Bersyukurlah Anda punya pesantren yang luar biasa, Al-Bayyinah Islamic Boarding School di 10 tahun usianya. Maka yuk sama-sama mari kita invite ke depan. Kita undang Ukhtuna Al-Izzah. Inilah Ukhtuna Ananda Kaila. Silakan ke depan, mohon bantuannya. Ustaz ini bisa dibantu. Sebuah kesyukuran bahwa hari ini didampingi ayah bundanya. Baik. Alhamdulillah, tabarakallah. Hati-hati. Oh iya, ada mikrofon. Baik, hati-hati Kaila. Hati-hati. Oke. Oke, bismillah. Enggak, kenapa lah? Enggak sakit kan? Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Ini ayahnya dulu, pegang mikrofonnya, maaf. Oke. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kaila ini hadir hari ini. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat kakak kita Kaila. Kaila relax dulu ya Kak ya. Tadi naik tangga luar biasa Kaila. Kalau Pak Happy naik tangga langsung langsing Kaila. Kalau Kaila ini langsung powerful hari ini ya. Hei generasi Al-Bayyinah di belakang, mana tepuk tangan penuh berkahnya dari Al-Bayyinah untuk Kaila. Maka saya bangga hari ini bertemu dengan ayahnya dan ini mewakili. Nanti ibunya juga harus tampil kayaknya ke atas atau diwakili cukup ayahnya. Oke, nanti tergantung dari operator ya Bunda ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah
Hari ini kita hadir di Al-Bayyinah di miladnya yang ke-10 tahun, dan kita bangga sekali setelah satu frame bersama seorang Kaila, karena kami yakin ini pesantren tak cukup pesantren modernnya saja, karena di sini ada alam tahfidzul Quran. Silakan bapaknya terlebih dahulu ayah untuk menyapa generasi Al-Bayyinah hari ini sebelum Kaila yang bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gugup kayak kena jebakan. Mohon maaf pada anak-anakku semua, para santri dan santriwan yang pejuang, penghafal Al-Quran dan pencinta Al-Quran. Saya di sini bukan sebagai guru untuk mengajari kalian semuanya, tapi hanya ingin menyampaikan pesan bahwa nyata jika ingin membahagiakan kedua orang tua kalian, salah satunya, dan ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua kalian, tidak banyak yang perlu dilakukan, cukup satu, menjadi anak yang soleh dan soleha. Salah satunya menjadi pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kalau nggak bisa hafal, bisa membaca Al-Quran. Cukup, itu pesan saya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kalian nantinya, ataupun saya sebagai orang tua, hanya adalah di saat kami nanti sudah tidak ada adalah doa anak soleh dan soleha. Itu yang kami rindukan sebagai orang tua. Jadi titipannya adalah bagaimana kami orang tua bisa membuat anak kami menjadi anak soleh dan soleha di mata Allah. Masya Allah, tepuk tangan buat ayah yang luar biasa. Bapak bicara tidak sampai 2 menit, tapi setiap kata-kata Bapak punya the magic of word, kekuatan kata-kata. Karena ini yang paling penting. Di santri-santri semua lagi menatap kepada seorang Kaila dan ayahnya yang hadir hari ini. Boleh saya bicara dengan Kaila, Bapak? Oke. Anggaplah kita lagi siaran di TV hari ini, Kaila ya. Kayak TV Al-Bayyinah, Kaila. Didekatkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kaila hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kaila, Ya, saya happy canda Kaila. udah tahu. Oh. Saya baru ketemu dengan Kaila hari ini, tapi kayak udah ketemu lama gitu kan. Kaila, di situ ada banyak santri-santri Al-Bayyinah di Cisoka Tangerang ini. Mereka pengen banget menjadi generasi-generasi Qurani, dan itu bukan hanya tulisan Kaila, tapi bisa mereka menghafal Al-Quran, bait-bait Quran. Boleh gak sih, ada cara gak sih yang efektif buat generasi santri 15 tahun seperti seorang Kaila? Tipsnya ya. Ya. Untuk para santri yang ada di pondok pesantren Al-Bayyinah, Nah, jika kalian ingin memberikan hadiah terindah untuk kedua orang tua kalian dengan cara memakaikan mahkota dan jubah kebesaran, ya Rob, tipsnya ada 4. apa itu apa? Yang pertama, luruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan niat. Nah, Yang kedua, rajin-rajin membaca atau murojaah Al-Quran setiap hari dan mendengarkan murotal. Yang ketiga, jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kalian. Karena Al-Quran itu adalah pedoman atau petunjuk hidup untuk muslim dan muslimat. Dan yang terakhir, jangan lupa sholat dan berdoa kepada Allah agar ingatannya dikuatkan dalam menghafal Al-Quran. Karena sholat itu adalah tiang agama. Murojaah setiap hari, tak pernah berhenti sampai mati. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang mencatat pasti ini, karena ini materi gak pernah mereka dapatkan di dalam kelas pesantren ini ya.
Oke, Kaila. Kaila ini usianya 15 tahun ya Kaila ya. Lahirnya di bulan apa? Ibu, tanggal 4 bulan Januari Lewat. 2008. Ya lewat. Tahu gitu saya mau ngasih kado ulang tahun buat Kaila. Ulang kadonya khusus buat Kaila. Nanti kalau Januari kita ketemu lagi, sehat panjang umur ya Kaila ya. Amin, insya Allah. Pasti Kaila bilang kalau mau ngasih kado ulang tahun sekarang juga nggak apa-apa Pak Happy gitu ya. Kaila, boleh dong mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan itu ayat favorit bagi seorang Kaila. Atau Pak Happy, saya itu ada ayat itu mudah banget kami menghafalnya, tapi bukan Al-Ikhlas ya Kaila. Ada ayat yang itu pertama kali Kaila hafal dan itu mudah banget, sangat mudah banget untuk dihafal. Surat apa tuh Kak? Waktu pertama kali Kaila menjadi penghafal Quran, Nah, surah ayatul kursi. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi selalu kita dengarkan dan bergaung di alam al-bayyinah. Tapi kalau Kaila yang membacakan pasti akan lebih dahsyat dan syahdu mendengarnya. Ana minta antum tasma'una hadhihi ayat wala sawta fina. Bismillah. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kaila, kita sering banget mendengar dan dilantunkan ayat-ayat itu oleh santri-santri yang ada di Al-Bayyinah. Tapi hari ini suasana sahdu dan kita merasakan hebatnya. Kak, mereka ingin bertanya tapi tak berani untuk bertanya. Tapi boleh saya bertanya Kaila? Boleh. Dulu cara belajarnya kayak gimana Kaila? Waktu ada ayat-ayat Quran, apakah dengan murotal mendengarkan atau gimana Kaila? Boleh gak tuh rahasianya dulu Kaila untuk menghafal Al-Quran? Kaila menghafal Al-Quran itu dengan cara mendengarkan murotal setiap ba'da sholat fardu 5 juz. Kan kalau setiap sholat fardu kan 1 juz. Tapi kalau ditotalkan 5 waktu sholat 5 juz. Masya Allah. Dan kalau udah hafal beberapa ayat, Kaila setor sama ayah. Oh, setelah langsung. Jadi sang ayah dan sang guru juga ini ya. Guru bagi seorang Kaila. Oh, murojaahnya langsung dicek sama antum gitu Pak. Oh, Masya Allah. Oh, sekarang bundanya bocoran ya teman-teman Al-Bayyinah ya. Kalau Kaila jadi santriwati Al-Bayyinah, pasti Kaila adalah santriwati yang sering izin. Karena Kaila ini sering banget dia keluar kota. Kemana habis dari Lampung, sampai di sekolahnya aja paling banyak izinnya kayaknya ya. Tapi walaupun sering izin, banyak izinnya,
Tapi insya Allah dengan Al-Quran yang akademik itu akan menyusul dan insya Allah akan lebih baik. Boleh tepuk tangan buat seorang Kaila. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya, karena di sini saya nggak bisa bilang gini Kaila, kita akan kembali setelah iklan yang satu ini, nggak bisa. Ini nggak ada iklannya. Iklannya adanya Moya Water yang Kaila minum tadi. Itu produknya minumannya Al-Bayyinah. Tuh, itu iklan tuh. Moya Water, gitu ya. Kaila, tinggalnya di mana nak? Tinggalnya di Tangerang Selatan, Pamulang. Di Pamulang ya, di Pamulang. Kaila, ada satu ayat nanti Pak Happy baca dan disambungkan oleh seorang Kaila. Siap? Insya Allah siap. Jangan sampai saya kalah di sini bacanya ya. Nanti saya minta Ustadzah ada satu atau beberapa santri menyebutkan ayatnya dan dilanjutkan. Kalau antum bilang, itu mah Pak Happy udah komunikasi dulu dengan Kaila tadi ya di rumahnya Pak Kiai, enggak. Tadi obrolannya tentang jeruk sama sarapan aja menunya ya. Siap ya Kaila ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allahumma arhamna bil Quran. Itu kan versi saya. Sekarang Santi Al-Bayyinah. Siapa yang mencoba untuk Kaila, saya punya ayat nih, silakan lanjutkan. Saya hitung sampai 5 ya. Nanti ada hadiah. Hadiahnya kita berfoto di sini dengan Kaila. Susah loh foto sama anak cantik seperti ini ya. Yuk, saya hitung ya. 5 mundur. Kalau enggak hadiahnya kami berikan ke tempat lain. Ke warga Pamulang ya Kaila ya. 1. 5 mundur, salah. 5. Atau ada gak? Mana Ustaz Aida? Masya Allah, tabarakallah. Yuk, takudem nih. Nah, ini santriwati Kaila. Kita akan cari tahu kelas berapa dan dari mana. Karena santri-santri di sini datang dari Sabang sampai Merauke Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Korotu Aini dari kelas 3 SMP. Daerahnya dari mana Kak? Dari Tiga Raksa. Menghadap ke sini nak. Sudah mulai. Dan ayatnya silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala
سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Alhamdulillah. Syukran. Masya Allah, sudah betulkah ayatnya Kak Ukti? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Kak ya. Dan sekarang dari santri Banin satu orang lagi. Sebentar kayak fotonya nanti ya Kak ya. Oke, pasti mau foto apa Kaila kan? Oke, satu orang dari Banin sekarang. Ada? Nah, foto. Sekarang dari santri putra Kaila. Santri putra ya Kaila ya. Oke, insya Allah. Udah di situ saja tidak apa-apa. Bisa keambil? Frame-nya bisa keambil? Oke. Bismillah. Di video full aja Pak Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Afwan Ustaz, ini untuk pesan buat kakak Kaila. Iya. Betul, silakan Bu. Kakak Kaila, Assalamualaikum. Masya Allah Ustaz, saya tuh kalau diberikan topik seperti ini, Masya Allah ya Ustaz. Ya tahulah seorang ibu pasti sedikit. Kakak Kaila, hanya satu permintaan.
Semoga Al-Quran selalu bersama dengan kakak Kaila. Allah jaga hafalan-hafalan kakak Kaila. Tolong kakak jaga amanah ini sampai kapanpun. Bunda berharap kakak istiqomah dengan Al-Quran. Kakak selalu bersama dengan Al-Quran. Karena Bunda ingin mendapat syafaat Al-Quran itu di yaumil qiyamah nanti dengan bantuan Al-Quran dan kakak Kaila. Bunda tak banyak, tak berharap banyak melihat Ananda tumbuh dengan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kakak Kaila. Hanya itu, semoga berharap Al-Quran selalu bersama beliau, insyaallah. Dan jawaban Kaila dari ungkapan seorang bunda Kaila yang Kaila cinta. Silakan. Wahai bunda putri saya, Kaila akan selalu menjaga hafalan-hafalan Kaila. Dan insya Allah kelak di surga Kaila akan memberikan mahkota dan jubah kebesaran sekaligus syafaat daripada Al-Quran sesuai permintaanmu. Amin ya juga saya. Turunnya hujan adalah keberkahan. Mudah-mudahan atmosfer Al-Bayyinah ini mengiringi perjalanan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bait-bait Al-Quran yang Kaila baca hari ini membawa suasana tenang, khusyuk dan hikmat. Bunda terima kasih sudah mengizinkan Kaila hadir di sini. Bapak terima kasih. Kami hanya bisa berdoa dari alam Al-Bayyinah. Semoga Bapak, Ibu sehat dan panjang umur. Kaila juga sama, sehat dan panjang umur Kaila. Nanti suatu saat kita hadir lagi di sini di Al-Bayyinah. Doa kami ya Allah, tawil a'maruna, panjangkan umur kami. Wa a'maru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami. Wa a'maru asatidatina, umur guru-guru kami. Sahih ajsadana, sehat jasad kami. Wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Maka saya bicara bersama Ukhtuna Mahbubah Kaila. Kayaknya kita harus pamit. Kaila, kita pamit yuk. Iya, ayo Kaila ya. Kalau lama-lama di sini, semua matanya banyak yang berlinang air mata Kaila. Karena apa? Karena semua merindukan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan generasi Kaila akan muncul dari alam Al-Bayyinah. Mabruk untuk milad Al-Bayyinah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka kami mohon ayah untuk berdiri mendampingi. Baik. Agak maju ke depan sebentar. Tim dokumenter silakan diambil gambar untuk sebentar kita terlebih dahulu untuk dokumentasi pesantren. Hari ini semuanya hadir satu frame. Saya Happy Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia bersama Ukhtuna Kaila Al-Hafizah, dan pastinya semuanya merapat untuk mengirimkan doa. Semoga kakak kita, ayah bundanya dan semua generasi Al-Bayyinah bisa menjadi generasi yang syakur, bersyukur. Ayah bundanya juga sama. Hadza min fadli rabbil arsyil azim. Dan kami undang Pak Kiai, Ibu Kiai, Bunda dari Kaila untuk satu frame bersama kami di sini. Karena setelah ini ada prosesi tumpang katanya ya. Kalau kata bahasa Jawa itu tumpang itu tumuju ing pangeran. Kami persilakan dikondisikan untuk panitia. Hati-hati naiknya ayah bunda. Hati-hati bunda. Pondok Pesantren
Al-Bainah bisa banyak mencetak para penghafal Al-Quran. Amin ya Rabb. Dan semoga para santri dan santriwati, para pengajar dan pendirinya diberikan kesehatan, Amin. umur panjang, rezeki yang berlimpah, halal dan barokah, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.